Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk memperbincangkan tentang wawancara antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Andi F. Noya, presenter utama dalam acara Kick Andy yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi, milik Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, yang membuat kita terusik untuk membicarakan wawancara ini karena di dalamnya ada pernyataan dari Andi F. Noya yang menyeret suami Sri Mulyani ini ke dalam isi wawancara yang sebenarnya dari sisi tema atau topik yang diangkat sama sekali tidak ada kaitannya dengan topik wawancara. Untuk lebih jelasnya mari kita simak kutipan videonya berikut ini. Tapi orang tua saya selalu mengatakan, mana dari keinginan kamu ini yang menurut kamu adalah yang paling prioritas, paling harus didahulukan, mana yang lain itu adalah sebetulnya hanya keinginan saat. Bu ini Menteri, kejadian seperti sekarang. Anda tidak bisa menyamakan semua orang dengan sudut pandang Anda. Karena saya dengar Anda juga mengatakan bahwa kenapa harus moge? Kenapa nggak seperti saya tenang di rumah, baca buku, nyeruput kopi, sederhana sekali. Tapi tidak semua orang punya hobi baca buku seperti Anda. Yang mau ditanyakan Mas Andi itu sebetulnya apa? Kenapa? Apakah saya mengimpos itu? Itu kan tamsil saya untuk mengatakan hari ini. Jadi saya pengen tahu nih, yang mau ditanya Mas Andi itu apa? Apakah saya mengimpos gaya hidup saya? Ya enggak lah Mas. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, hal-hal yang menyebabkan masyarakat makin memiliki skeptisism, ada keinginan untuk mengatakan bahwa kita semuanya adalah sama seperti oknum yang jahat, itu kan yang harus dijawab. Itu yang saya ingin menyampaikan, prioritas yang mana hari ini yang harus kita selamatkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan. Iya, tapi Mas Andi kayaknya dari tadi bingung terus deh. Saya bilang, saya bukannya ini. Jadi, what is exactly what you try to ask? Apa sih yang sebetulnya mau ditanya untuk entertaining? Saya mewakili dua pihak. Iya, tapi ini adalah forum yang menurut saya, apakah jawaban itu adalah sebagai sesuatu klarifikasi atau terus continuing di dalam kebingungan yang terus diputer? Itu menurut saya juga sesuatu yang harus penting untuk kita dudukkan. Hari ini Mas Andi, kalau saya boleh ya, Anda boleh nanti mewakili semua pertanyaan yang sampai tadi apa, saya nggak membatasi pertanyaan itu. Tapi setiap kali saya dijawab lagi seolah-olah ingin muterin lagi kebingungan. Poin saya adalah hari ini kami mau mendudukkan, oke, ini ada institusi Kementerian Keuangan, ada Direktorat Jenderal Pajak, ada Direktorat Jenderal Anggaran, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ada Direktorat Jenderal Perbenaran. Kami punya banyak sekali tanggung jawab untuk negara ini. Kami sedang dalam situasi di mana karena ada satu kasus, seluruh institusi ini terancam untuk terganggu kredibilitasnya. Buat saya ini prioritas. Maka saya mengembalikan kembali tadi. Apakah institusi Kementerian Keuangan berfungsi? Apakah Anda masih bisa dipercaya masyarakat? Kalau bisa tunjukkan hal-hal yang membuat masyarakat tidak percaya atau bahkan merasa skeptis atau kemudian sinis, hilangkan. Bahkan itu kemudian menimbulkan korban perasaan kita, yaitu konsekuensi tanggung jawab kita. Itu yang sedang kami bangun. Momen huru-hara ini dimanfaatkan oleh banyak pihak, tentu ya. Mereka yang selama ini mengkritisi Kementerian Keuangan. Jadi Anda nggak boleh marah pada saya. Enggak, aku nggak marah. Tapi suara saya tinggi ya, kayak tadi ya. Iya. Iya. Perlu saya turunkan suara saya sedikit sekarang. Lah. Oke, terima kasih. Nah, kalau dibilang pamer kekayaan, ukuran kekayaan itu apa? Kan itu sifatnya tidak eksak. Eksak lah Mas. Moge. Kekayaan itu. Dan kalau kita bicara moge, kemudian kan Anda diungkit-ungkit juga. Menteri Keuangan punya moge? Betul. Anda punya? Suami saya membeli itu berapa itu nilainya? 150 juta waktu itu. Apapun, tapi Anda punya moge? Ada, satu. Itu identik dengan kemewahan? Iya pasti.
Dan makanya saya bilang sama suami saya, boleh beli tapi nggak boleh naik. Dia nggak pernah naik mobil itu sebenarnya. Jadi suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda ya? Kayaknya kita sudah berapa tahun ya menikah ya, dari 88, kayaknya dia happy-happy aja. Karena dia tahu banget konsekuensi menjadi suaminya seorang Sri Mulyani. Jadi jangan diputar lagi kemana lagi nih masalah perasaan suami saya happy atau nggak happy ya. Tapi oke lah, ini entertainment kan kalau untuk Pak Andi, tapi ya saya ikutin lah. Suara saya tinggi lagi nih, karena saya merasa bahwa ini sekarang kemana lagi nih gitu kan. Iya, nggak perlu emosi. Nggak emosi. Cuman mau negesin, antara tegas sama emosi beda tuh. Oke. Ya, siapa yang tidak mengenal Menteri Keuangan Sri Mulyani? Semua orang sudah tahu bahwa Sri Mulyani ini termasuk menteri yang sangat tegas, ya, tetapi juga sekaligus sangat hati-hati di dalam mengelola keuangan negara. Meskipun toh demikian, dia juga tidak bisa sepenuhnya untuk melakukan kontrol terhadap keluarga pegawai perpajakan yang masuk dalam Kementerian Keuangan secara full time, sehingga kalau belakangan ini tiba-tiba Kementerian Keuangan menjadi sorotan publik akibat banyaknya dugaan korupsi ya, termasuk di antaranya adalah tindak pidana pencucian uang. Ini tentu saja tidak sepenuhnya berada di dalam pengawasan dari Menteri Keuangan. Meskipun demikian toh akhirnya Sri Mulyani berusaha untuk menyikapi persoalan tersebut dengan bersikap sabar di tengah hujatan yang terus ditujukan kepadanya. Bahkan tidak sedikit yang meminta agar Sri Mulyani ini mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan. Nah, tentu saja hal itu semuanya diungkapkan secara belak-belakan pada saat Andi F. Noya ini mengundang dirinya untuk menyampaikan berbagai informasi setelah Kementerian Keuangan ini menjadi perbincangan publik akibat banyaknya pejabat khususnya di Direktorat Perpajakan yang diduga suka pamer kekayaan, bahkan seringkali berkongkal-lingkong dengan orang-orang yang tahu memainkan soal pajak hingga akhirnya terungkap, bahkan sampai Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pun menemukan sebuah aliran transaksi keuangan senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan pejabat di Kementerian Keuangan. Semuanya diungkapkan secara belak-belakan oleh Menteri Sri Mulyani, termasuk gaya hidup mewah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan Suryo Utomo, hingga akhirnya klub motor gede yang dimilikinya pun akhirnya dibubarkan atas permintaan Sri Mulyani. Namun di tengah wawancara itu ternyata ada pernyataan yang cukup menyinggung mungkin ya perasaan dari Sri Mulyani, yang menyeret suami Sri Mulyani ini ke dalam wawancara, terutama ketika Andi ini menanyakan tentang kepemilikan sebuah motor gede atau moge milik suami Sri Mulyani. Dalam wawancara itu Sri Mulyani tegas menyatakan bahwa boleh suaminya itu membeli motor gede atau moge yang saat itu diperkirakan harganya mencapai 150 juta, tetapi oleh Sri Mulyani diminta untuk tidak mengendarainya. Nah, tampaknya apa yang dilontarkan oleh Sri Mulyani ini membuat Andi F. Noya ini terusik, entah itu disadari atau tidak, tiba-tiba dia menyatakan bahwa kalau begitu suami Anda sangat menderita ya, punya istri seperti Anda ya, gitu. Ya, karuan saja ini membuat Sri Mulyani justru mempertanyakan maksud wawancara yang dilakukan oleh Andi F. Noya itu sebenarnya apa, kok muter-muter hingga membuat Andi F. Noya sendiri terkesan seperti orang kebingungan. Padahal dia sudah bertahun-tahun berhasil menjaga citra dan marwahnya sebagai pengasuh dan presenter utama dalam acara Kick Andy, dan selama ini acara Kick Andy mampu memberikan
sumbangsi pemikiran ya, bahkan banyak memberikan informasi baik itu yang sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat maupun yang tersembunyi. Itu berhasil dibongkar semuanya di dalam acara Kick Andi. Kalau pada akhirnya toh ketika ketemu Sri Mulyani itu ibarat akibat nilas titik rusak susu sebelangan, dan itulah mungkin Andi F. Noya perlu juga menjadikan acaranya itu sebagai sebuah warning ya, sebagai sebuah peringatan agar juga lebih berhati-hati di dalam melontarkan pertanyaan maupun menyampaikan pernyataan sehingga tidak menimbulkan spekulasi yang bermacam-macam, khususnya yang berkaitan dengan narasumber yang diwawancarai. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Selamat bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.